Ya, take. Ya, konon kabarnya atau kata dari masyarakat setempat di mana penduduk Sembalung dulunya sangat kurang. Akan tetapi lambat laun ataupun dari tahun ke tahun mengalami pertambahan penduduk yang tentu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, karena tentu dalam hal ini juga adanya migrasi. Namun migrasi ini apakah yang menyebabkan terjadinya migrasi tersebut? Dan berikut kita akan mendengarkan bagaimana komentar dari peneliti khususnya mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi di desa Sembalun Bumbung. Ya, dari Anda sendiri bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil penelitian kami. Dan kami dari kelompok 4 di sini mengangkat judul penelitian tentang apa faktor-faktor penyebab dari migrasi di desa Sembalun Bumbung ini. Dan kami membuat rumusan masalah hanya satu, yaitu apa faktor-faktor penyebab dari migrasi dari desa Sembalun Bumbung ini, seperti itu. Dan sebelum saya memaparkan lebih lanjut lagi, saya akan memberikan pengertian dari migrasi itu tersendiri. Perpindahan penduduk yang sangat kompleks di desa-desa lain menyebabkan migrasi terjadi di Sembalun Bumbung ini sendiri, seperti itu. Dan migrasi itu pengertiannya adalah perpindahan penduduk dari satu desa ke desa lain, seperti yang terjadi di desa Sembalun Bumbung ini. Dan setelah kami melakukan penelitian baik melalui wawancara atau observasi di lapangan, kami menemukan banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi di desa ini. Selain apa? Itu diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor barter, faktor pariwisata, faktor faktor letak geografis, faktor dan nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit. Saya akan menjelaskan di sini faktor ekonomi. Iya, faktor ekonominya. Ya, faktor ekonomi di sini menurut informan yang telah kami wawancarai, katanya yang sangat mendominasi dari penyebab faktor terjadinya migrasi ini adalah faktor ekonomi, seperti itu. Yaitu sebelum orang-orang itu datang ke sini, yang menyebabkannya itu adalah proses perdagangan, seperti itu, Pak. Perdagangan ini dilakukan oleh orang luar seperti Mas Bage, Mamben. Misalnya berdagang apa itu? Ada yang berdagang jualan piring, sabun, apa itu namanya? Katanya tadi ada barter apa? Ada barter juga, seperti itu. Di mana sistem barter ini dia menukarkan seperti alat-alat mandi, seperti itu, dia tukarkan dengan langsuna, namanya bahasa sininya itu, atau bawang putih, bawang merah. Ya, karena di sini terkenal bawang putih dan bawang merah dulu jaya ya. Ya, terus sekarang tidak barter lagi. Ya, alhamdulillah masih sedikit kita melihatnya, kemarin juga sampai sekarang masih ada barter. Kemudian untuk perekonomiannya banyak orang-orang luar yang datang untuk berdagang di sini. Misalnya perdagangan, apakah hanya terkait dengan masalah agraris ataupun yang lain? Ada juga masalah agraris dan masalah perdagangan, seperti yang telah kami wawancarai tukang bakso itu. Tukang bakso itu orang dari Mas Bage, seperti itu, Pak. Bukan Jawa. Bukan Jawa, dia dari Mas Bage. Katanya kita datang ke sini karena di sini tuh kurang jual baksonya, katanya. Cuma berdua, katanya. Di sini sama bertiga, katanya. Ya, di sini sama di juga dan untuk kebutuhan-kebutuhan penduduk yang lain, orang luar lah yang datang untuk memenuhi dengan sistem penjualan. Akhirnya terjadilah migrasi yang secara menetap gitu. Ya, seperti itu. Dan ketika banyak sekali pengusaha-pengusaha datang ke sini, akhirnya sedikit demi sedikit pertambahan penduduk di desa ini semakin banyak, seperti itu. Kita lihat sendiri sekarang ini banyak sekali bahasa-bahasa di desa ini. Dan di sini ada usaha kepariwisataan, hotel, dan itu ada orang luar yang datang untuk membangunnya. Dan dari Anda sendiri gimana? Dari saya mengenai, kan nampak tuh udah disebutkan, saya di sini lebih memaparkan tentang budaya yang menarik. Kan kalau kita faktor budaya yang juga menimbulkan migrasi. Iya, karena alasannya kenapa? Kan kalau kita mau masuki suatu wilayah, otomatis ada daya tariknya. Nah, di sini saya memaparkan tentang daya tarik di desa Sembalun Bumbung itu. Ada namanya tradisi ngayu ayu, di mana tradisi ngayu ayu itu dilakukan setiap 3 tahun sekali. Itu upacara yang dilakukan oleh seluruh warga di Sembalun ini, baik Sembalun Lawang maupun Sembalun Bumbung. Gunanya atas syukurnya terhadap kekayaan alam yang melimpah. Dengan itu dia bisa berkumpul untuk
mensyukuri nikmat tentang alam ini, dan tak lupa untuk dari segi sosialnya ada, karena menyatukan semua masyarakat tuh, dari segi agamanya bisa bersilaturahmi, dari segi budaya untuk mengingatkan masyarakat bahwa dia itu punya kepentingan satu dengan yang lain untuk lebih menjaga hubungan itu sendiri. Jadi apa hubungannya tadi dengan migrasi? Nah, hubungannya pertama dia tertarik karena tradisi ngayu-ayunya itu sendiri. Nah, dari sana dia tertarik sehingga dia mau menetap di sini. Kenapa tidak dilestarikan aja budaya itu, karena ini sangat menarik. Oh, dia bisa sebagai pencetus atau mendukung budaya itu. Dan Anda sendiri, faktor penyebab terjadinya migrasi yang lain? Faktor penyebab migrasi yang lain di sini adalah barter, di mana sistem barter itu saling menguntungkan. Contoh salah satunya seorang informan yang kami dapati, seorang ibu yang bernama Ibu Oli yang mengatakan, di sini dulu saya seorang pedagang barter yang pergi berdagangnya itu ke sawah, yang sistem barternya itu bisa ditukar dengan bawang putih atau bawang merah. Setelah melakukan sistem barter itu dan hasilnya itu diperjualkan di mana daerah asalnya itu sendiri, misalnya asal daerahnya yang pertama Kemas Pagi. Terus dia melakukan migrasi nggak menetap di sini? Setelah keseringan melakukan perdagangan dengan sistem barter, dan akhirnya dia melihat hasilnya yang di sini lumayan banyak dan akhirnya menetap di. Berarti dia sebagai penduduk di sini yang mengirim ke kampung asalnya tadi. Dan dari Anda sendiri gimana? Kalau dari saya faktor yang di sini faktor yang sangat adalah letak geografis. Letak geografisnya kenapa sehingga terjadi migrasi? Ya. Kenapa terjadi migrasi? Karena orang-orang tertarik akan letak geografis yang sangat strategis. Habis.